berdasarkan pengalaman kami ya selama ini, bagaimana kami ditolong Tuhan begitu. Tidak ada hal yang terlalu susah buat Tuhan untuk menolong kita. Jadi akhirnya anak-anak itu bisa sekolah dengan guru-guru dari Kamboja. Anak Kamboja kita datangkan guru Kamboja, kita datangkan buku-buku dari Kamboja. Untuk yang Myanmar juga kita panggil guru dari Myanmar. Ya, kalau panti jompo ini baru 6 ya di Surabaya masih. Tapi kalau orang tua dimarahi kan nggak bisa marah kita. Kalau untuk ODGJ itu, nah, satu saat ini kami ngobrol dan dia lancar sekali berbahasa Inggris. Dia seorang sarjana. Tiba-tiba dia mengontak saya. Nah, hal ini terjadi 2 kali. Dari ayat ini saya terima dari Tuhan 2 kali. Tuhan pasti juga akan membukakan jalan, menyediakan dana yang kami butuhkan. Selamat pagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com, membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Ya, kembali kita di acara orkestra obrolan ringan tentang kesehatan dan kesejahteraan kita bersama pagi hari ini bersama Ibu Indrayati Hartono dan Bapak Kriswanto Widiawan. Ya, para pendengar Radio Good News yang sedang berkegiatan, tetap stay tune di sini sambil melakukan kegiatannya yang sedang berada di perjalanan. Hati-hati ya. Nah, kita kembali ke Bu Nana. Tadi kita sudah berbicara tentang kegiatan pelayanan Ibu di Nokersdara. Nah, sekarang kalau bersama Bapak nih, pengalaman Bapak juga yang berkesan yang Anda berdua anggap itu kecil karena hanya mengerjakan di depan mata yang Tuhan sediakan gitu ya. Tetapi dampaknya sangat luar biasa bagi yang menerimanya. Silakan Bu atau Bapak dulu. Ya, sebetulnya apa ya namanya? Mungkin satu contoh saja apa yang pernah kami pertemukan ya oleh Tuhan dengan sebuah rencana kebaikan yang Tuhan mau begitu. Jadi pada waktu saya studi di Bangkok, saya seorang pengajar, jadi harus sekolah lagi. Kemudian kami berangkat ke Bangkok. Nah, sebagai seorang mahasiswa ini kan uangnya juga terbatas begitu ya. Nah, tapi justru di dalam keterbatasan itu kok malah Tuhan sediakan rencana kebaikan yang kita juga nggak pernah sangka begitu. Nah, di Bangkok itu ada banyak migran-migran gelap ya. Jadi anak-anak khususnya dari Myanmar, Laos, Kamboja yang mengikuti orang tuanya bekerja di Bangkok, di Thailand. Mereka menjadi buruh-buruh yang di level bawah ya, karena orang Thai umumnya tidak mau menjadi buruh-buruh begitu. Nah, karena mereka berbatasan darat, jadi mereka mudah sekali masuk ke Thailand ya. Tanpa surat, jadi mestinya cuma sehari lalu pulang begitu ya tanpa surat. Tapi ternyata mereka kemudian bablas, jadi nggak pulang lalu mereka tanpa surat ada di Thailand.
Nah, anak-anak ini karena tanpa surat jadinya tidak bisa sekolah. Nah, ajaib sekali Tuhan itu bisa pertemukan kami dengan mereka, lalu mereka tidak pernah sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan, ya akhirnya kami terbersit untuk bikin sekolah gratis untuk anak-anak Myanmar, Kamboja, begitu. Nah, kembali lagi, loh, saya nggak punya uang, ya saya mahasiswa, untuk kami sendiri beasiswanya juga pas-pasan, ya malah kadang kala kurang, begitu, karena untuk biayai anak-anak juga, ya. Tapi ya Tuhan perlengkapi, kalau itu semua dari Tuhan, rencana Tuhan, ya pasti Tuhan perlengkapi. Jadi ada teman-teman yang kemudian backup, yang membiayai sewa rumah, kemudian gaji guru, ya itu beli perabot, itu semua Tuhan yang sediakan melalui teman-teman kami yang juga kami nggak minta-minta, ya, kami nggak minta-minta juga, ya, kami berusaha tidak mau menjadi pengemis atas nama pelayanan, nggak mau, ya. Jadi semua terjadi mengalir begitu saja. Ada orang-orang yang kemudian mendukung pelayanan kami, baik dari Indonesia maupun dari teman-teman yang di Thailand, begitu. Jadi akhirnya anak-anak itu bisa sekolah dengan guru-guru dari Kamboja. Anak Kamboja kita datangkan guru Kamboja, kita datangkan buku-buku dari Kamboja. Untuk yang Myanmar juga kita panggil guru dari Myanmar, buku-buku dari Myanmar itu juga kami datangkan, kita fotokopi lalu sewa rumah, lalu terjadilah proses belajar mengajar di sana, begitu. Ya mungkin itu jadi semua nggak ada nggak ada yang dibanggakan sih dari kami, nggak ada, ya, karena kami nggak punya apa-apa sebetulnya. Jadi cuman bantu ngatur begitu, Tuhan suruh kita taat, ya jadilah begitu, Ibu Tevi. Iya, itu tahun berapa, Pak? 2012 sampai 2015. Ya. Ya itu sih, jadi kami sama sekali tidak pernah punya tidak pernah terbersit sedikit pun untuk melakukan hal itu, gitu. Berakhirnya karena dipulangkan ke negaranya. Itu akhirnya ya kami tidak bisa berbuat lebih jauh, ya. Jadi karena anak-anak juga ketakutan, sembunyi di rumah, jadi mereka tidak berani datang ke sekolah lagi. Jadi akhirnya ya stop di situ. Iya, itu satu yang kecil, dianggap kecil ya oleh Bapak dan Ibu, ternyata dampaknya luar biasa gitu ya. Iya, puji Tuhan ya. Ya, sangat disayangkan sekali bahwa kegiatan itu harus berhenti ya. Tentu untuk mereka, ya untuk mereka ini dampaknya luar biasa ya. Dari tidak bisa membaca, sekarang bisa membaca, itu bukan suatu hal kecil loh kalau buat saya gitu ya. Itu ada suatu hal yang luar biasa yang sudah Anda berdua kerjakan gitu ya. Nah, untuk membangun suatu sekolah seperti ini, tentu itu bukan satu hal yang mudah gitu ya. Betul. Betul, memang untuk itu sebetulnya sih bukan satu sekolah yang formal ya, karena memang kami waktu itu kan tidak punya izin, ya, karena kami sebagai pendatang juga kan di Thailand. Jadi kami waktu itu sudah berusaha untuk mencari legalitas dari pemerintah Thai, tapi kita sudah tempuh, kita mendatangi satu pengacara juga, kita mencari, ternyata memang tidak mudah, melegalkan itu tidak mudah gitu. Jadi tapi paling tidak buat kami itu, kami sudah melakukan apa yang Tuhan hadapkan di depan kami sesuai dengan kemampuan kami, karena kalau kita secara logika kami tidak bisa apa-apa, kita bahasa saja kita terkendala. Jadi ya memang semua sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya, kami tinggal melangkah. Itu aja sih.
Nah, itu yang dari tadi di dalam benak saya jadi tanda tanya ya, apakah Ibu dan Bapak ini bisa bahasa Myanmar atau bahasa Kambojanya? Ini gimana bisa terjadi gitu ya, ngumpulin orang ya, walaupun eh, sebenarnya ini pelayanan ya. Kalau saya bilang ini pelayanan, jadi kita tidak membahas tentang legalitas atau ilegalnya di sini gitu ya. Ini suatu karya pelayanan yang luar biasa kalau menurut saya gitunya. Nah, apakah Bapak dan Ibu ini bisa berbahasa Kamboja atau Myanmar itu sehingga bisa mengajak mereka, yuk yuk ikut yuk belajar biar bisa baca, Maaf, biar putus. masa depan kamu lebih gitu. Gimana ya? Ya, yang bahasa dulu. Untuk bahasanya memang kami tidak bisa karena bahasa kami kan tinggalnya di Thailand. Jadi kami hanya bisa berbahasa Thai. Itu pun terbatas. Jadi hanya untuk yang komunikasi sehari-hari. Tapi untuk mengajar sebagai seorang guru kami tidak mampu. Nah, anak-anak kan dari Kamboja, dari Myanmar. Tapi mereka karena ikut orang tuanya tinggal di Thailand, mereka berbahasa Thai. Gitu. Jadi untuk kami berdua komunikasi dengan mereka bahasa Thai. Tapi anak-anak karena mendapatkan guru dari Kamboja, jadi pelajaran juga dalam bahasa Kamboja, dalam bahasa Myanmar gitu. Oke, jadi ya boleh jadi, Bapak silakan. Ya, jadi memang lucu sih. Jadi ini anak Myanmar di Thailand. Kemudian anak Kamboja di Thailand, lalu kami orang Indonesia di Thailand. Jadi ya akhirnya pakai bahasa Thailand begitu sebagai bahasa percakapan, walaupun ya kami belepotan gitu ya berbahasanya sedikit-sedikit saja. Ya sepanjang ada niat baik, Tuhan sudah punya rencana, tentu segala sesuatu bisa dilancarkan ya. Tiba-tiba ketemu orang guru Kamboja gitu ya, kemudian kita ada teman orang Myanmar yang kemudian menghubungkan dengan seorang dari Myanmar untuk kita datangkan begitu. Jadi semua itu seperti udah diatur sama Tuhan. Ini loh begitu. Jadi semua kebuntuan itu bisa diselesaikan begitu dengan bantuan banyak orang. Ya. Baik, ya kalau Tuhan sudah memanggil kita, sepertinya semua dimudahkan gitu ya. Ada saja jalannya. Seperti ini kita nggak bisa bahasa mereka, bahasa Thailand pun mungkin terbatas karena sama-sama pendatang ya. Menariknya begini ya para pendengar sekalian, mereka ini sama-sama pendatang tetapi sama-sama tergerak untuk melakukan sesuatu hal kecil yang berdampak luar biasa. Ya. Ya, puji Tuhan, amin. Ya, oke. Itu terjadi tahun antara 2012 sampai 2015 ya kalau tadi saya dengar ya. Nah, selanjutnya setelah sekarang di Surabaya, tentu dari sana udah pulang ya ke Indonesia. Oke, para pendengar Radio Good News, Good People semua, mari kita mendengarkan kembali karya pelayanan kecil berdampak luar biasa, apalagi yang mereka berdua ini kerjakan. Silakan Bapak atau Ibu. Ya, 2016 kami pulang ke Indonesia karena 2015 sudah tutup gitu ya sekolahnya. Terus kita bingung ini mau apa lagi gitu. Kita mencoba sih mencari-cari bentuk pelayanan apa lagi ya. Tapi ternyata setelah kita cari begitu kok rasanya malah buntu begitu. Jadi kita sempat lupa sama Efesus 2 ayat 10 ini ya. Jadi kebaikan yang Tuhan sediakan itu mestinya yang kita cari, bukan kebaikan yang menurut kami begitu ya. Jadi akhirnya kita coba cari ke orang-orang tua misalnya yang ditelantarkan di Surabaya.
nggak ketemu. Kami coba ke Trawas, keluar kota, begitu, cari orang miskin, begitu, apa yang bisa dibantu. Ternyata juga nggak ketemu, ya. Kalaupun ketemu ya cuman ya kita nggak bisa berbuat kecuali memberikan bingkisan begitu saja. Nah, jadi akhirnya itu menjadi sebuah aksi yang temporer saja, yang yang tidak berlanjut begitu. Nah, kemudian kita memikirkan kembali apa sih ya kalau untuk anak-anak bikin panti asuhan di Surabaya sudah banyak sekali, sekitar 200 panti asuhan. Ya, dan untuk panti asuhan sepertinya memang banyak ya donaturnya sebetulnya ya, lebih menjanjikan begitu. Tetapi kita nggak mau cari yang itu karena sudah banyak sekali panti asuhan. Nah, terus kita lihat kalau panti jompo ini baru 6 ya di Surabaya, masih sedikit ya. Nah, jadi sempat terbersit kami bikin panti jompo begitu. Cuman kembali lagi, waduh, kita nggak pernah ya ngurusin lansia begitu, kayaknya nggak punya pengalaman, nggak punya pemahaman gimana ya, karena kan orang tua kan lebih sulit ya dibandingkan anak-anak ya. Kalau anak-anak nggak betul dimarahi, oke gitu ya, nurut, takut. Tapi kalau orang tua dimarahi kan nggak bisa marah kita ya. Sebaliknya mereka kan post power syndrome biasanya ya, dikasih makan ini nanti ngomel, marah begitu, banyak maunya, terus tambah tua penyakitnya tambah banyak begitu. Karena itulah jumlah panti jompo kan masih sedikit ya, karena kesulitan untuk merawat orang tua, tidak mudah ya. Tapi kemudian Tuhan pertemukan dengan seorang anggota gereja yang mantan pengurus panti jompo begitu. Jadi kami tidak mampu dipertemukan dengan orang yang mampu. Ya, jadi akhirnya klop begitu ya. Bahkan beliau juga menyediakan rumahnya yang besar untuk dipakai ya, di halaman belakangnya dipakai untuk panti jompo kalau memang mau begitu. Jadi akhirnya kami bikin yayasan Pengharapan Missio Dei, kemudian sudah diresmikan oleh Kementerian Hukum dan Perundang-undangan tahun 2018. Lalu teman kami yang sudah pengalaman ini yang mengoperasikan panti ini begitu. Jadi semuanya ya melalui pertemuan-pertemuan yang Tuhan atur begitu. Jadi ketika kita mencoba memikirkan sendiri malah nggak berhasil ya. Ketika Tuhan pertemukan maka itu akan menjadi lebih lancar. Gitu. Ya, itu sih ya. Sekarang ya akhirnya kami saat ini di Surabaya kami hanya mengurus panti ini aja sih untuk di Surabaya. Gitu. Ya, panti untuk lansia ini ya. Satu hal, saya kadang-kadang kalau lagi chat WA sama Cinana kadang suka bilang, Des ngantar ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Saya jadi kaget, ternyata Cinana juga sama Bapak pelayanan di situ. Nah itu gimana ada ceritanya? Kita juga pengen mendengar nih, luar biasa banyak sekali pelayanan dan kita pengen, ya ini menjadi biar hati kita, pikiran kita terbuka. Ya kita juga mau melakukan gitu. Banyak orang yang mau melakukan hal yang sama, walaupun tidak mudah pasti. Ya, bisa cerita Cici sama Bapak ya, biar kita tahu gimana caranya. Kalau untuk ODGJ itu gini ceritanya. Jadi memang beberapa tahun ini kami memang suka berkunjung ke sana. Jadi panti ini ada di Solo sebetulnya. Panti ini di Solo.
Jadi panti ODGJ ini ada di Solo karena kami memang saya lahir di Solo, saya kota kelahiran saya di Solo, jadi kami memang suka ke sana. Jadi setiap kali ke sana kami pasti berkunjung ke situ. Nah, satu saat ada satu pasien ODGJ yang masih cukup muda usianya 38 tahun. Itu saya lihat itu dari cara dia berkomunikasi, kami sempat ngobrol. Cara dia berkomunikasi, tatapan mata itu saya lihat itu dia sudah 90% lah sembuh saya gitu. Tapi dia karena dia harus berada di panti ODGJ ini berkumpul dengan orang-orang lain yang masih cukup parah ya kondisinya gitu. Nah, satu saat ini kami ngobrol dan dia lancar sekali berbahasa Inggris. Dia seorang sarjana. Gitu. Saya begitu pulang dari sana, saya terus terbayang-bayang anak ini. Aduh kok kasihan gitu ya, anak ini kok kasihan. Kenapa dia sudah seperti orang normal istilahnya. Kalau komunikasi juga lancar sekali. Tapi kok harus kumpul dengan orang-orang yang masih parah kondisinya gitu. Gimana caranya? Saya kepingin sekali dia bisa kembali ke keluarga. Ternyata keluarganya menolak gitu. Keluarganya menolak, jadi ayahnya tidak bisa dihubungi karena mungkin malu dengan kondisi anaknya. Suatu saat si anak ini tadi menghubungi saya, minta bantuan gitu. Jadi dia bilang, Ibu bisa nggak bantuin saya beli obat gitu. Obat yang saya minum itu setiap hari dia sebutkan obatnya ini. Tapi kan obat seperti itu tidak bisa dijual bebas. Jadi harus dengan resep dokter gitu. Akhirnya kami berdua bilang, oke, nanti kita ke dokter dulu ya gitu. Jadi akhirnya saya kemarin bulan lalu saya dan suami berangkat ke Solo bawa si anak ini tadi ke psikiater. Dari situ dia dapat obat, dapat resep. Begitu setelah dapat resep, kami serahkan ke pihak panti dan dokternya sudah menilai juga memang anak ini sudah cukup sehat gitu. Akhirnya ya sudah sekarang resep ini dituliskan oleh dokter yang mengurus pantinya gitu. Jadi kami hanya sekali membawa ke dokter spesialis supaya dia bisa dapat resep yang dibutuhkan. Itu sih teman-teman. Ya, kemudian untuk kebutuhan bulanan biasanya sih ada mereka kalau pas nggak ada donasi dari yang lain gitu, nggak ada kunjungan, ya mereka kadang butuh beras, begitu biasanya mereka info. Kemudian juga ODGJ karena biasa buang air sembarangan, begitu mereka juga butuh karbol ya, butuh karbol begitu. Kemudian kalau ada yang meninggal juga kadang-kala mereka butuh peti mati, lalu bedah bumi ya, jadi untuk ongkos pemakaman begitu. Lalu karena mereka kan tidak punya keluarga, kadang-kadang mereka diambil oleh Satpol PP dari jalanan. Jadi kalau mereka meninggal di panti ya panti yang harus bertanggung jawab memakamkan gitu. Ya, sama kemudian kalau menu yang sama terus atau maksudnya menu yang biasa-biasa terus begitu, mereka mungkin juga bosen, jadi kadang-kala ya coba sih kita panggilin bakso begitu atau soto begitu. Jadi ada menu-menu yang ya sedikit berbeda dari sehari-hari begitulah ya, biasanya mereka senang sekali ya. Luar biasa ya Cicetiknya pelayanannya ya, makanya tadi bilang kecil sederhana tapi lumayan loh, besar loh itu yang dilakukan. sampai hal-hal sekecil begitu. Kemudian masuk ya ODGJ, saya tertarik nih Bu Nana. Tadi Bu Nana cerita ya ODGJ. Nah saat ini kebetulan saya Katolik. Jadi kita di program APP ini, kita juga membahas tentang ODGJ ini. Karena sejak pandemi ini kan memang banyak sekali orang-orang yang betul-betul keimbas. Semua rata-rata. Semua seluruh dunia itu, semua umat Tuhan itu akan merasakan gitu. Itu bukan ODGJ, awalnya orang berpikir orang dengan gejala jiwa. Orang berpikir orang gila, padahal itu kan belum tentu kan.
Nah, Iya. itu semua bisa berarti ada gangguan kesehatan di mental health mental health-nya gitu. Jadi kita ini ada suatu gangguan di jiwanya kita gitu. Nah, ketika Bu Nana ketemu dengan orang-orang seperti itu, bagaimana sih reaksi dalam hati Bu Nana gitu untuk bisa menyelamatkan gitu? Karena banyak sekali loh saat ini, terutama anak-anak Bu Nana. Monggo Bu Nana, silakan. Iya. Iya sih, kalau saya berkunjung ke panti ini, memang saya lihat itu banyak, cukup banyak ya, anak-anak muda yang masih 20 tahun, bahkan yang 17 tahun pun ada. Jadi itu bahkan kakak beradik dari Jambi, waktu itu dikirim dari Jambi, kakak beradik, yang satu usia 17 tahun, yang satu usia 19. Keduanya nih gangguan jiwa semua. Yang adiknya lebih parah, kakaknya masih lebih mild ya. Jadi saya lihat memang anak-anak muda tuh banyak sekali. Saya nggak tahu nih kenapa ya, tapi bagi kami berdua setiap kali kami berkunjung, kami berada di tengah mereka. Mungkin bagi orang lain takut ya, bagi orang-orang lain yang tidak mengenal takut ya karena berada di. Tapi bagi kami berdua tuh kami merasa kalau saya sendiri tuh saya bahagia. Bahkan saya pernah, kalau saya berada di tengah-tengah mereka, mereka nyanyi-nyanyi, mereka joget, mereka setel musik, saya tuh sampai nangis di situ. Karena saya membayangkan seandainya panti ini tidak ada, tuh mereka pasti masih cari makan, itu pasti masih di jalanan gitu. Jadi bagi kami itu satu hal, saya merasa kami berdua tuh merasa bersyukur sekali kami dipertemukan Tuhan, berada di tempat itu, kami bisa melakukan hal-hal kecil yang paling tidak bisa menghibur mereka gitu ya, meskipun mereka juga mungkin ada yang tidak sadar, tapi ya itulah kami belikan es krim, itu mereka juga senangnya luar biasa, mereka kan di panti juga tidak pernah makan es krim ya, jadi padahal es krim juga kecil ya, tapi mereka senang gitu loh. Kami merasa bahagia. Bu Nana, saya potong. Sebetulnya ODGJ ini, mereka itu sebagian besar itu berasal dari keluarga yang bukan keluarga yang medium low gitu. Mereka itu boleh dibilang medium up loh. Itu banyak sebagian anak-anak atau remaja, mereka itu bisa terkena ODGJ itu karena ada bullying ya. Betul ya Ibu ya? Ada bullying sejak kecil gitu, mungkin dari lingkungan, dari ini. Apakah Ibu Nana ada mencari tahu gitu, apa sih yang menyebabkan anak-anak tersebut terkena sampai ODGJ? Silakan Pak Kris juga boleh. Iya, kebetulan di situ mereka yang dari golongan menengah bawah ya, mungkin golongan bawah ya. Jadi kami tidak ketemu dengan yang golongan atas, karena kalau golongan atas kan mereka bisa berobat ke rumah sakit jiwa, mereka bisa handle sendiri dan tidak dimasukkan panti begitu. Jadi memang betul gejala jiwa atau gangguan jiwa bisa kena pada siapapun ya. Jadi orang kalangan atas pun bisa mengalami hal itu kalau misalnya orang tua gegeran terus atau bercerai atau apapun, itu anak-anak pasti terimbas begitu. Nah, kalau yang di panti ini ada sih riwayatnya tertulis di situ, ini karena ekonomi begitu, ini karena asmara begitu. Jadi ada yang diputus pacar kemudian ya korslet gitu ya. Terus ada yang karena kesulitan ekonomi yang begitu hebat sehingga ibu dan dua anak ya, anak yang sudah besar ya, ibu dan dua anak tiga-tiganya masuk panti ini begitu. Ya, ada yang kakak beradik, ada yang itu tadi ibu dan dua anak masuk sama-sama begitu karena ekonomi. Ya, betul. Iya, saya juga sempat sih mengunjungi yang di daerah Bekasi ya, Ibu Nana dan Pak Kris, di daerah Bekasi itu ada juga. Jadi mereka itu ternyata memang Pak Pendeta juga yang membuat panti tersebut gitu, rumah singgah tersebut. Jadi diambil dari orang-orang jalanan. Jadi yang di jalanan itu betul-betul mereka membutuhkan.
Saya tanya bagaimana sih caranya bisa menemukan orang-orang seperti itu gitu kan. Jadi Pak Pendetanya bilang, oh iya karena dia lagi ketawa-ketawa sendiri, tapi kok dia jalan sendiri sambil ketawa, tertawanya tuh beda dengan kita tersenyum dengan orang. Kalau kita menyapa kan senyumnya kan beda ya. Kalau mereka itu tertawa kayak kosong gitu pandangannya. Ya, betul, betul. Itu kan betul sih. Iya, ya, itu kan butuh sangat proses menarik ya. Iya. Iya, sangat Jadi, menarik. Dari di awal tadi bilangnya hanya mengerjakan yang ada, yang Tuhan sediakan, yang di depan mata pelayanan kami kecil. Wah, ternyata saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Syufun Liana tadi. Ini bukan hal-hal kecil loh sebenarnya gitu ya, kalau menurut kami, benar nggak gitu ya? Ini dampaknya luar biasa loh, terutama bagi yang mengalami begitu ya Bu Syufun ya. Betul, sangat luar biasa. Wah, hebat. saya salut. Aduh ya Tuhan, ada orang seperti ini ya, suami istri mau terjun pelayanan seperti ini. Aduh, salut banget. Dan kami sebagai komunitas kanker sangat berterima kasih kepada Cinana dan Bapak Kris atas perhatiannya. Bukan kadang-kadang ada teman kita, sahabat kita yang sakit ya, yang di Jakarta, yang di mana, yang jauh dari Surabaya. Bayangkan jauh dari Surabaya, apa yang dilakukan Cinana? Saya salut banget. Dia kirimkan makanan. Liana, saya cuma bisa kirimkan makanan, bukan cuma itu sih, luar biasa banget perhatiannya. Ya karena saya tidak bisa menjangkau mereka ya, jadi ya. Kalau bisa saya tengok pasti saya tengok, tapi karena jauh jadi. Tapi, iya, ada kasih sayang, ada cinta, ada perhatian yang luar biasa, betul sekali. Iya betul. Terima kasih. Nah, ya, segala kemuliaan hanya kembalikan ke Tuhan. Betul. Saya jadi teringat di flyer itu ada satu ayat yang disematkan, yaitu Filipi 4 ayat 13. Nah, mungkin boleh Bapak atau Ibu ceritakan kenapa sampai ayat ini bisa muncul? Ayat ini muncul secara tiba-tiba. Jadi memang tidak pernah, saya bukan tipe orang yang sanggup menghafal ayat gitu ya. Jadi ayat ini tiba-tiba saja Tuhan berikan, dan saya yakin betul itu Tuhan, karena pada saat itu kejadiannya begini. Saya sedang naik bis di Thailand, saya sedang naik bis kota yang gratis karena memang kami waktu itu ekonomi sangat sulit. Jadi saya mau pergi ke acara doa wanita, saya naik bis gratis sendirian. Pada saat di dalam bis itu saya ingat masalah yang kami hadapi. Jadi pada saat itu saya sedang membutuhkan biaya untuk membayar anak saya kuliah, tapi kami tidak punya uang cukup. Saya ingin menangis, rasanya waktu itu sudah ingin menangis, tapi tiba-tiba tuh Tuhan terlintas di benak saya satu ayat, Efesus 4 ayat 13. Terus itu. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat terus ya. Sorry. Itu terus terlintas, saya sampai ini apa ya gitu loh. Kemudian saya ingat bahwa saya bawa Alkitab karena saya mau pergi doa. Kemudian setelah saya buka, isinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saya pada saat itu saya bersyukur sekali karena ini saya tahu ini janji Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan menjanjikan akan memberi kekuatan kepada saya untuk bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Nah, hal ini tuh terjadi, ayat ini terjadi dan saya terima secara ajaib dari Tuhan 2 kali. Setelah saya terima ayat ini yang pertama kali itu, beberapa hari kemudian benar-benar Tuhan menyediakan solusinya. Tiba-tiba secara ajaib Tuhan menyediakan dana yang betul-betul ajaib menurut kami berdua. Karena kami tidak pernah minta, kami tidak pernah, kami hanya berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan. Saya waktu itu hanya berdoa seperti Tuhan berikan saya pekerjaan, apapun yang bisa kami lakukan supaya kami bisa mendapatkan uang untuk membayar uang kuliah. Tapi ternyata Tuhan tidak punya rencana yang berbeda dengan pemikiran kami. Jadi secara ajaib Tuhan berikan
uang sejumlah persis yang kami butuhkan melalui seorang teman yang tinggal di Jakarta. Tiba-tiba dia mengontak saya, kemudian menanyakan kabar saya, padahal dia baru saja pulang malamnya dari Amerika. Ternyata selama dia di Amerika, selama beberapa bulan, 3 minggu di Amerika, dia terbayang-bayang oleh saya, wajah saya, dia terbayang-bayang wajah saya. Berarti dia beranggapan bahwa saya sedang dalam masalah gitu. Makanya begitu dia pulang ke Indonesia, malam hari, pagi harinya langsung dia menanyakan kabar saya. Nah, hal ini terjadi 2 kali. Jadi ayat ini saya terima dari Tuhan 2 kali. Yang kedua kalinya pada saat saya bergumul dengan biaya yang akan kami keluarkan, yang harus kami tanggung pada saat anak saya operasi otak kemarin, tahun 2021. Itu juga secara ajaib Tuhan, janji Tuhan ini disampaikan kepada saya melalui ayat ini. Tiba-tiba juga saya mendapatkan ayat ini, saya menangis berat. Saya yakin karena saya sudah pernah mengalami sebelumnya, untuk yang kedua kalinya saya yakin bahwa Tuhan pasti juga akan membukakan jalan, menyediakan dana yang kami butuhkan. Itu. Iya. Ya, jadi ini ajaib sekali ya, karena istri saya bukan yang menghafal lalu kemudian tiba-tiba ingat lagi begitu ya, enggak. Jadi ayat ini seperti ya Tuhan taruh begitu di kepala istri saya begitu. Jadi itu yang kami yakini, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ketika kami di Thailand itu 6 tahun dalam keadaan kesulitan finansial pun Tuhan juga terus pelihara. Bahkan kadangkala sampai hari ke hari, besok mau makan apa juga nggak tahu. Tapi kemudian Tuhan bisa pertemukan ya dengan Tuhan kasih solusi sehingga hari ini ada makanan, besok lagi ada makanan. Tiap hari Tuhan pelihara. Jadi seringkali kita memikirkan Tuhan itu cuma di otak. Ya, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa. Ya, amin. Ya, saya Kristen dari kecil, jadi meyakini itu. Tetapi mengalami Tuhan itu beda dengan memikirkan Tuhan sebagai pengetahuan saja. Ya, jadi memikirkan Tuhan sebagai pengetahuan saja itu tidak ya cuman sebagai pengetahuan, ya Tuhan itu maha kuasa, ya amin gitu ya. Tapi mengalami itu betul-betul beda sekali, luar biasa ya Tuhan kita ya. Ya, nah ini kami yakini ayat itu sebuah rema yang Tuhan kasih yang membuat kita makin bisa bersandar, dikuatkan dan melekat pada Tuhan kembali. Terima kasih. Amin. Ya, Filipi 4 ayat 13 ini bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, seperti yang sudah hampir 1,5 jam ini kita dengarkan cerita-cerita obrolan ringan pagi ini yang ternyata sungguh sangat berbobot, isinya banyak hal-hal yang dapat kami pelajari dari perjalanan hidup Pak Kris dan Bu Nana ini ya, terutama dalam pelayanannya terhadap sesama sebagai bentuk rasa syukur mereka dalam kehidupan ini, begitu ya. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Yakub, silakan Bapak atau Ibu untuk menyampaikan pesan-pesan bagi kita semua nih. Ya, berdasarkan pengalaman kami ya selama ini, bagaimana kami ditolong Tuhan begitu. Tidak ada hal yang terlalu susah buat Tuhan untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu, jika suatu saat ada masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, itu tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Ya, selama kita cari kiri, kanan, depan, belakang gitu, Tuhan diem saja. Ya, karena kita masih mau mengandalkan
saudara lah, tetangga lah, atasan lah, atau mana, begitu ya Tuhan diam saja. Tapi begitu kita menyerah, bersandar, Tuhan, aku mau datang kepadamu, bersimpuh di hadapanmu, ya, aku nggak bisa apa-apa, ya. Nah, pada saat kita mengulurkan tangan ke atas, maka Tuhan dari atas yang akan mengangkat kita. Jadi kita ingat pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Ya, Tuhan gembala kita domba-dombanya. Tuhan tidak akan membiarkan domba-dombanya dalam bahaya atau ditinggalkan begitu saja. Itu jaminan dari Tuhan. Mungkin itu semoga menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Pak Kris. Bu Nana mau tambahkan, silakan. Ya, kita ini aja ya, pay it forward. Jadi mungkin kalau kita selama ini sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, jadi kita harus membagikan apa yang sudah pernah kita terima kebaikan Tuhan untuk bisa dialami orang lain. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kris dan Bu Nana. Berdiam di diri kita sendiri. Ya. Oh ya, sorry. Ya, terima kasih Pak Kris dan Bu Nana kesediaannya untuk berbagi pengalaman hidup dengan Tuhan yang ternyata memang sungguh sangat luar biasa, begitu ya Bu Syufun ya. Terima kasih juga Bu Syufun yang sudah menemani kami pagi hari ini. Sama-sama. Ya, maaf kalau dalam perjalanan. Iya, terima kasih. Sama, saya juga putus-putus. Iya, terima Tetap semangat, kasih. Tuhan berkati, sehat-sehat selalu ya, Mbak Pris. Terima kasih ya. Terus lakukan. Terima kasih, Tuhan. Ya. Tuhan berkati juga ya. Para pendengar radio Good News, Good People semua, seperti yang kita dengarkan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ini ya, bahwa apa yang kita anggap kecil ternyata bisa berdampak sangat luar biasa bagi mereka yang membutuhkan gitu ya. Atau dengan kata lain, from nothing to blessing for the others. Saya Teti, saya kembalikan kepada Pak Yakub. Terima kasih, selamat pagi semua para pendengar radio Good News, Good People semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Teti. Ya, terima kasih buat Bu Teti, terima kasih buat Ibu Valencia Maria. Ya, saya sedikit mengupas mengenai Filipi 4 ayat 13 tadi yang disampaikan oleh Pak Kris bersama dengan Ibu Nana ya, bahwa Tuhan inginkan kita setiap perkara itu serahkan semua kepada Tuhan ya, sebab kuasa dan kasih Tuhan akan nyata pada saat kita menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, yang kita dapat adalah sebuah kekecewaan ya. Jadi saya tahu dengan Pak Kris adalah orang yang selalu percaya ya, bahwa apapun yang dilakukan dia mendapatkan kekuatan dari kasih dan karunia Tuhan, dan kuasanya terus bekerja ya. Sampai saat ini kita bisa melihat apa yang dilakukan Ibu Nana bersama Pak Kris. Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Semua bisa dilalui ya, puji nama Tuhan. Biar jangan sekali lagi kita jangan berharap kepada manusia, janganlah kita mengandalkan manusia, tetapi biarlah kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Dia yang akan memberikan kekuatan pada saat kita ada dalam sebuah kebutuhan yang Tuhan perlukan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua kebersamaan ini. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa buat narasumber kita yang sudah di tengah-tengah kita pada saat ini. Biar Tuhan turut campur tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat Pak Kris bersama dengan Ibu Nana yang sudah bersama dengan kami membagikan pengalaman hidupnya. Tuhan kiranya Kau tolong, biarlah apapun yang menjadi slogan hidupnya dalam Filipi 4 ayat 13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Betul
Tuhan bahwa sumber kekuatan kami hanyalah Engkau. Engkau yang akan memberikan kekuatan setiap apapun yang kami sedang lakukan Tuhan, baik di dalam susah, senang, ya bahagia, sedih dan sebagainya. Kami tahu Tuhan semua harus kami tanggung di dalam dia, sebab Tuhan yang sudah memikul segala kuk dan segala penderitaan kami, sehingga Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik adanya. Kami mengucap syukur sekali lagi, berkati teman-teman kami yang sudah bergabung. Engkau berkati buat Ibu Teti, berkati buat Ibu Valencia Maria yang menjadi host. Kau berkati juga buat Ibu Ngaliana Tuhan dalam kesibukan beliau untuk ada di rumah sakit. Sekarang beliau tetap masih berbagi. Itu sebuah sukacita Tuhan, karena memang kekuatan datang daripada Tuhan. Engkau berkati buat proses pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Liana, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami serahkan sekali lagi semua teman-teman kami yang ada di radio maupun di Zoom. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, biarlah Senin depan kembali kami boleh berkumpul bersama-sama dalam acara orkestra yang Tuhan izinkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.